Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Absari. Seperti biasa kita akan punya satu tamu istimewa, akan bincang-bincang. Dan kali ini tamu kita adalah Mas Dimas. Namanya sangat sulit, sangat Jawa sekali. Kelihatan dia darah biru sebenarnya. Dimas adalah nama panjangmu? Dimas Bagus Arya. Enggak, lengkap dong. Dimas Bagus Arya Saputra. Kelihatan ningratnya ya. Enggak ada itu Nah, biasa. Dimas adalah koordinator ya. Ya. Kontras Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan. Kontras, S-nya besar. Betul. Sehingga kalau dibaca dipisah jadi kontra S. Kontra ya. S. S itu adalah cerita banyak hal ya. Betul. Bisa cerita dengan sejarah kontras itu dulu, sebelum kita diskusi soal dirimu dan kerja-kerja. Baik, iya. Terima kasih pertama-tama udah selamat malam. Suatu kehormatan akhirnya bisa satu frame dengan Uda Ferry Absari, salah satu tokoh pakar hukum tata negara juga gitu ya. Dan ya ini satu hal yang mungkin juga bisa menjadi edukasi ke masyarakat ya soal sejarah kontras gitu. Karena lagi-lagi kontras itu pertama kali dibentuk tahun 98 ya, artinya sudah hampir 20 tahun lebih gitu ya. Dan lebih 25 tahun lah. Lebih 25 tahun betul. Tahun ini kontras itu 28 tahun. Baru ulang tahun 20 Maret 98 kemarin. 20 Maret kemarin. 20 Maret itu 8 hari semenjak peristiwa penyiraman air keras Andi Yunus tanggal 12 Maret kita. Nah, jadi kalau berbicara soal sejarah gitu ya, yang unik udah kontras itu kepemimpinannya sama kayak kepemimpinan di Republik ini. Presiden kita itu kan sekarang presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya itu koordinator ke-8 di kontras. Jadi ada cocok loginya gitu 08 lah. 08 kodenya 08. Dan kontras sendiri dibentuk waktu itu, ceritanya udah agak cukup panjang, tapi saya coba singkat saja. Bermula dari satu gugus tugas yang dibentuk oleh teman-teman di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama sejumlah tokoh hak asasi manusia dan juga keluarga korban peristiwa penggeledahan orang secara paksa, yaitu almarhum Amituti Koto. Pertama kali namanya bukan kontras, namanya adalah KIPHAM, Komite Independen Pemantau Peristiwa Hak Asasi Manusia. Jadi ketika proses menjelang lengsernya Soeharto tanggal 21 Mei 98 sudah ada banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi mengiringi gitu ya senjakala pemerintahan Soeharto, mulai dari peristiwa Trisakti, penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, Semanggi 1, lalu juga ada peristiwa kerusuhan Mei tanggal 13, 14, 15, dan puncaknya adalah penyerahan jabatan Soeharto sebagai presiden kedua setelah menjabat selama 32 tahun lebih gitu ya. 32 tahun maaf. Dan kemudian ketika ada banyak sekali peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan negara, atau state terrorism sekarang itu bahasanya. Kontras itu punya satu mandat khusus waktu itu. Kenapa kemudian YLBHI membuat satu tugas khusus? Karena amanatnya adalah waktu itu adalah mengawal atau melakukan advokasi terhadap peristiwa kasus penculikan. Atau yang seringkali kemudian kasus itu disebut oleh kami di Kontras adalah peristiwa penggeledahan orang secara paksa terhadap aktivis pro demokrasi tahun 97 sampai 98. Jadi tugas Kontras adalah melakukan investigasi, pencarian petunjuk terhadap waktu itu 23 nama orang hilang, meskipun pada akhirnya ada 9 orang yang sudah kembali dan mayoritas sekarang menjabat sebagai anggota DPR, ada yang anggota DPR, ada yang jadi wamen gitu ya, beberapa gitu ya, dan jadi pesohor lah ya di negeri ini gitu ya, dan 13 orang masih hilang, termasuk yang paling populer adalah nama Wiji Tukur gitu. Nah, Kontras dibentuk untuk melakukan investigasi, melakukan proses advokasi terhadap kasus-kasus itu. Namun kemudian pada akhirnya karena kasus orang hilang ini banyak sekali hambatan politisnya dan mencapai kayak semacam kebuntuan itu ketika kasus ini ada 2 yang menurut kami di Kontras paling monumental. Pertama adalah putusan DKP atau Dewan Kehormatan Perwira yang salah satunya menjatuhkan sanksi pemecatan ya, pemberhentian terhadap waktu itu Jenderal
Jenderal Letjen Prabowo Subianto, dan juga ada Menteri PR di situ, sama satu lagi juga ada perwira tinggi lah ya di militer di tubuh Angkatan Darat yang juga terkena pemberhentian oleh keputusan dari DKP. Dan yang kedua adalah proses persidangan di MAHMILTI, Mahkamah Militer Tinggi pada tim Mawar. Itu adalah salah satu menurut kami di Kontras adalah puncak dari advokasi yang dilakukan oleh Kontras terhadap kasus peristiwa orang hilang. Dan Kontras ini kemudian banyak sekali yang kemudian mengenal sosok Munir, almarhum Munir Said Talib, seorang pendekar hak asasi manusia yang memang terlibat banyak sekali advokasi di awal-awal terbentuknya Kontras dan menginisiasi terbentuknya Kontras gitu ya, sampai kemudian meregang nyawa tahun 2004 juga karena aktivitas yang dilakukan selama bekerja di Kontras. Tapi tidak cuma Cak Munir yang membentuk Kontras, tapi ada beberapa nama. Salah satunya ada Robertus Robert, lalu juga ada Rocky Gerung, ada Frans Magni Suseno, ada sejumlah tokoh-tokoh hak asasi manusia, termasuk ada Bang Asmara Nababa juga gitu ya, yang turut terlibat dalam pembentukan Kontras. Dan pada akhirnya ketika prosesnya sekarang gitu ya, 28 tahun berjalannya atau berdirinya Kontras tidak hanya kemudian terpaku pada kasus penggunaan orang secara paksa. Tapi lebih dari itu, sekarang Kontras lebih banyak melakukan, kita sebutnya itu advokasi 360 derajat ya, sebagai salah satu strategi advokasi yang dilakukan oleh Kontras. Jadi poros Kontras itu ada 3, advokasi, litigasi, non-litigasi, pemantauan dan penelitian hak asasi manusia, dan juga pendidikan publik. Jadi menurut kami itu adalah satu rangkaian advokasi yang tidak bisa dipisah. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memajukan hak asasi manusia dan mendorong pemerintah supaya lebih memperhatikan kompatibilitas demokrasi dan penghormatan, pemenuhan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apa perasaan teman-teman Kontras dengan perjuangan yang cukup panjang, 28 tahun mewujudkan demokrasi, bahkan dalam bahasa saya ya, Kontras itu tidak sekedar menggagas demokrasi ansih, tapi menghilangkan ancaman terbesar demokrasi, yaitu otoritarianisme. Nah, kebetulan para bagian dari otoriter itu dihukum dalam sejarah perjuangan itu. Jenderal-jenderal yang dihukum kemarin, tim pasukan tertentu dari pasukan khusus di militer kan dihukum. Betul. Tapi hebatnya sekarang jadi orang penting semua. Betul sekali. Dari mulai jadi presiden, jadi menteri, jadi komisaris, dan macam-macam. Betul. Apa perasaan teman-teman kamu? Tentu ironis ya udah ya, perasaan yang kami rasakan gitu ya. Tapi kalau secara dimensi perjalanan negara atau republik, sepertinya itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Karena kami di Kontras itu punya satu pandangan, punya satu paradigma bahwa reformasi itu tidak benar-benar menghabiskan sel atau embrio otoritarianisme yang ada di Indonesia. Jadi kenapa kemudian hari ini ada turn back otoritarianisme atau kembali lagi ke rezim otoriter gitu ya, karena memang dari awal reformasi itu tidak bisa menghancurkan keseluruhan sel otoritarianisme Orde Baru. Buktinya hari ini juga masih banyak sekali kayak semacam siklus-siklus yang mengulang. Ketika zaman Orde Baru itu menguat di Indonesia, di sejarah Indonesia gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian penggunaan militer dalam ruang sosial politik, lalu juga bagaimana kemudian partai politik yang pada akhirnya juga melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Kita masih, meskipun kemarin putusan MK sudah menghapuskan threshold, presidential threshold dan juga parliamentary threshold, tapi kita juga punya masa di mana partai politik itu, apalagi partai politik besar, itu menguasai jalannya proses elektoral, sehingga rakyat itu dipaksa untuk memilih sesuatu yang sifatnya pada akhirnya hanya terbatas pada partai-partai politik besar, gitu kan? Dan itu kan ciri khas dari negara-negara yang otoriter mengendalikan politik elektoral. Dan yang ketiga juga adalah bagaimana yang tadi sudah sebutkan, budaya impunitas itu masih menguat. Nah, salah satu ciri khas dari otoritarianisme adalah tidak bisa menghadirkan sistem hukum yang transparan dan akuntabel serta berkeadilan. Sehingga efeknya adalah peristiwa ini adalah semacam hukuman yang kita dipaksa untuk mengulang kembali sejarah kelam kita di masa-masa rezim otoritarianisme baru, di mana kemudian banyak orang-orang yang seharusnya dalam tanda kutip secara kualifikasi kepakaran atau kualifikasi misalnya
background apakah dulunya pernah melakukan tindak pidana, bahkan sekarang juga bisa memperoleh posisi kedudukan politik yang bahkan politiknya kedudukan politik paling tinggi gitu ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, termasuk juga sejumlah posisi-posisi penting di republik gitu ya. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi kepala lembaga gitu ya, ada yang juga jadi anggota DPR gitu kan, dan bahkan juga ada yang jadi gubernur gitu kan. Nah ini kan juga menunjukkan bahwa budaya impunitas bekerja di sini. Tidak pernah ada keinginan untuk melakukan penghukuman atau proses-proses bahasanya itu vetting mechanism atau mekanisme veto terhadap orang-orang yang dulunya punya track record sebagai pelanggar hukum dan juga pelanggar hak asasi manusia. Jadi menurut kami ini situasi yang ironis, tapi sudah diprediksi dari awal karena sel otoritarianismenya itu masih menggerogoti republik ini. Masih jadi pemain penting lah dalam perjalanan reformasi. Bahkan kalau aku ingat sebenarnya kita itu sudah diberi sinyal dari awal reformasi ya. Di era Pak SBY misalnya dan mereka ya, di antara itu kita kehilangan Cak Munir itu sinyal, bahkan bukan sekedar sinyal, itu sinyal besar sekali bahwa ini semacam demago otoritarian itu akan makin besar gitu ya. Lalu peristiwa di daerah pembunuhan aktivis dan segala macam itu tetap terjadi kan. Kenapa sinyal-sinyal seperti itu tidak menjadi kekhawatiran luar biasa bagi para aktivis pro-demokrasi, masyarakat terdidik, dan bahkan hari ini kita dihadapi satu peristiwa yang menurutku sama besarnya sinyalnya ketika kita kehilangan Cak Munir ya, dengan disiramnya Andri Yunus ya. Sebelumnya Mas Novel Baswedan. Ini sinyal yang sama sebenarnya, sama besarnya menurut saya. Kenapa sinyal sebesar ini tidak mempersatukan kita semua ya? Jawabannya agak kompleks sudah, tapi saya coba sederhanakan saja seperti ini. Sinyal ini bukan tidak ditangkap oleh masyarakat sipil. Sinyal ini ditangkap, pesan-pesan kekerasan ini menjadi perhatian luas pada masyarakat sipil. Tapi sepertinya kekuatan kita untuk melawan budaya kekerasan ini masih belum terlalu kuat, ya. Yang tadi saya bilang, sel-sel otoritarianisme itu bekerja lewat elit-elit politik, lewat institusi-institusi yang selama ini harusnya mereformasi diri, tapi mereka masih melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang berulang, gitu ya. Jadi ada faktor koheren atau faktor eksternal yang sangat sulit kemudian dibendung oleh kekuatan masyarakat sipil Indonesia. Meskipun kalimat saya ini terkesan dalam tanda kutip meremehkan kekuatan kita di masyarakat sipil, bukan itu sebenarnya yang mau saya bilang. Yang mau saya bilang adalah kekuatan eksternalnya justru lebih besar daripada kemampuan atau kapasitas kita di masyarakat sipil untuk melakukan perubahan. Ya, kayak misalnya Uda Ferry melakukan serangkaian advokasi misalnya untuk memperbaiki tata kelola politik elektoral, tapi juga mengalami hambatan karena memang ada political unwillingness atau ketidakmauan politik dari elit politik untuk melakukan perbaikan, kan juga sama aja. Intinya kata kuncinya dalam setiap perbaikan, perubahan, reformasi itu adalah kemauan dan kemampuan politik. Nah, kalau misalnya kemauan dan kemampuan politiknya itu tidak bisa, maka tidak pernah akan ada perubahan. Sekuat apapun masyarakat sipilnya, se-diverse atau seberagam apapun dan juga mungkin setangguh apapun masyarakat sipilnya, juga tidak akan bisa mendapatkan perubahan yang instan apabila elit politiknya atau elit negara ini tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan reformasi politik dari dalam. Gitu ya. Jadi ini yang juga menjadi salah satu menurut saya bukan lagi faktor masyarakat sipil tidak bisa membaca sinyal, tapi karena memang ada kekuatan-kekuatan yang hari ini tidak mau untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, yang saya mau contohkan udah dari statement saya ini, ketika misalnya ada perubahan untuk melakukan reformasi ketika 98 lengsernya Soeharto, itu juga ada kekuatan dari internal pemerintah sendiri yang sudah jengah dengan otoritarianisme Orde Baru. Ada korupsi merajalela, lalu juga kemudian praktik koncoisme juga merajalela, lalu juga sejumlah praktik-praktik sentralisasi kekuasaan juga merajalela, sehingga membuat jengah sejumlah elit-elit politik di daerah maupun di pusat, yang pada akhirnya juga menyatukan diri dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh masyarakat gitu ya, untuk melakukan perubahan. Nah,
situasi hari ini mungkin sudah ada banyak variabel-variabel yang mungkin akan menghantarkan itu ke depan. Ada banyak kejengahan, ada banyak keresahan, ada banyak kekhawatiran ke masa depan gitu ya. Yang itu juga disampaikan oleh banyak macam kelompok, tidak hanya kelompok aktivis, tapi juga kelompok akademisi. Kemarin menggelar satu pertemuan gitu ya di FKUI untuk membahas situasi kebangsaan. Banyak sekali, sekitar 200. Ada 200 akademisi, Uda Ferry juga satunya diundang di situ. Lalu juga ada sejumlah orang-orang muda, influencer gitu ya, yang juga jengah dengan situasi ekonomi, politik, sosial, budaya gitu ya. Yang hari ini juga menunjukkan bahwa kita akan menuju pada rangkaian menuju perubahan yang mungkin akan lebih baik mungkin ya. Nah, tapi kan ada kendala luar biasa. Perubahan itu tidak akan potensial berlangsung dengan smooth ya. Dalam artian tidak banyak peristiwa yang mungkin menyakitkan hati kita ya. Misalnya dengan kembalinya militer dan kepolisian di berbagai ruang sipil ya. Ada kesan yang timbul militer menikmati mengelola ruang-ruang sipil itu dengan berbagai tawaran. Dan ini kan juga membutuhkan kesadaran ya. Tapi kita tidak merasakan keinginan, ada unwillingnya. Nah, artinya kita akan melihat ini pekerjaan yang tambah rumit bagi Kontras gitu ya. Karena akan ada negosiasi berhadapan dengan kekuatan pertahanan dan keamanan kita, dan itu selalu tidak smooth kan. Selalu menimbulkan kesedihan-kesedihan baru. Dan kita sadar pekerjaan teman-teman tambah berat karena tidak hanya mengurus nasib orang, tapi mengurus nasib sendiri, teman sendiri gitu ya. Menjadi beban Andri Yunus misalnya. Nah, salah satu keinginan Kontras, bahkan Andri Yunus sebagai korban penanganan kasus dikorbankannya Andri Yunus dalam operasi militer ini adalah pengadilan sipil. Di titik tertentu, walaupun kita tidak terlalu nyaman dengan KUHP baru, ada KUHP baru, ada pasal 170 gitu ya, yang cukup clear untuk menyatakan kalau dua pelakunya dari militer dan sipil, maka harus di pengadilan umum. Kalaupun pelakunya salah satu yaitu militer, tapi kerugiannya ada di ruang sipil, maka peradilan sipil. Sebab kalau kerugiannya memang militer akan ke militer, logikanya kalau ruginya sipil akan ke sipil. Tapi sekarang terjadi hal yang mengejutkan kita. Diserahkan ke auditor militer, jaksanya militer gitu ya. Apa respon teman-teman? Iya udah. Pertama, kalau kita lihat sekarang memang saya setuju kalimat yang udah tadi bagus sekali, bahwa institusi keamanan pertahanan kita itu selalu menjadi kayak semacam kaki tangan politik kekuasaan gitu ya. Zamannya Pak Jokowi itu publik itu diperkenalkan dengan istilah yang cukup beken, parcok, partai coklat. Sekarang rezim parcok diganti sama parjo, partai hijau. Bukan partai hijau yang dikelola oleh kawan-kawan kita sendiri udah ya, ini partai hijau. Nah, partai hijau ini juga kalau banyak pengamat militer maupun pengamat politik gue bilang bahwa ini kurang lebih punya satu peranan yang sama ketika kepolisian melakukan serangkaian operasi untuk atau serangkaian tindakan untuk melakukan pengamanan kekuasaan Presiden Jokowi waktu itu gitu ya. Tapi dan pada akhirnya gitu ya, dengan situasi-situasi yang memperbolehkan institusi keamanan pertahanan kita sebagai kaki tangan politik kekuasaan, yang tidak bisa dihindarkan adalah kekerasan berulang di masyarakat kita. Dulu di zaman Pak Jokowi ada banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan sampai sekarang gitu ya, yang itu masih belum diusut secara akuntabel. Ada tragedi Kanjuruhan, lalu situasi yang ada di Papua, KM50 gitu ya, lalu juga ada kasus Sambo, dan semua banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh minimnya akuntabilitas di tubuh institusi Polri gitu ya. Itu juga sekarang berulang ke militer gitu ya. Seenggaknya dari awal ketika Pak Prabowo dilantik menjadi presiden 20 Oktober 2024, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang melibatkan militer dari tahun 2024 sampai sekarang 2026. Kalau kami di Kontras, data yang kami pantau itu angkanya di atas 100 sudah peristiwa gitu ya. Termasuk yang mungkin masih sering terjadi itu di Papua. Karena Papua sekarang masih terjadi operasi militer
dengan operasi militer dengan kata sandi Habema kan, yang itu pertama kali dicanangkan oleh Panglima TNI Agus Subianto gitu. Dan masih banyak sekali berita-berita misalnya soal extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum oleh prajurit TNI, entah itu TNI atau gabungan TNI Polri, ketika melakukan upaya-upaya untuk menghalau gerakan separatis yang ada di Papua gitu kan. Dan lalu juga dalam siklus mungkin 3 bulan terakhir gitu ya, kita juga banyak menyaksikan kekerasan TNI di domain sipil. Yang paling mengkhawatirkan kasus penyiraman air keras pada Andi Yunus. Tapi juga ada beberapa kasus-kasus yang sering menyita perhatian kita. Misalnya tahun lalu ada pembunuhan bos rental di Serang. Lalu juga ada pembunuhan berencana terhadap Kacap atau kepala cabang PRI yang ada di Jakarta Pusat. Lalu beberapa kali belakangan terakhir saya mengamati di berita itu ada beberapa kali mobil-mobil iring-iringan mobil militer, mobil barak militer gitu ya, yang menabrak pengguna jalan raya gitu ya, pemotor gitu ya. Yang itu juga bahkan menyebabkan kematian gitu kan. Nah, inilah konsekuensi ketika institusi keamanan maupun institusi pertahanan digunakan sebagai alat politik kekuasaan. Mereka tidak bergerak di poros masing-masing. Mereka tidak bergerak menjadi tugas mengejawantakan tugas pokok, fungsi dan juga kewajiban mereka secara utama gitu ya, sebagai alat pertahanan untuk alat keamanan. Dan imbasnya adalah hari ini mereka atau institusi yang harusnya melindungi kita, warga negara, berbalik mencelakai kita sebagai warga negara. Nah, kasus Andi Yunus ini menjadi salah satu, kalau bahasa Pak SBY, the test of our history. Inilah saatnya untuk melakukan upaya menseriusi reformasi institusi pertahanan atau institusi militer. Dengan hampir 28 tahun upaya masyarakat sipil dan juga sejumlah elemen-elemen sipil melakukan reformasi sektor keamanan, terutama reformasi sektor militer, mungkin inilah adalah saat yang tepat untuk berbicara kembali soal bagaimana menjalankan fungsi militer sebagaimana mestinya sebagai alat pertahanan. Nah, saya mau bilang bahwa kasus Andi Yunus itu ya, dengan segala macam argumentasi yang sekarang berkembang di ruang publik, kami di Kontras dan tim advokasi untuk demokrasi masih punya keyakinan. Tadi Anda menyitir pasal 170 KUHP dengan berbagai macam problematika KUHP, tapi saya mau coba bilang bahwa itulah jalan satu-satunya untuk mengembalikan supremasi sipil dan supremasi hukum. Karena kalau kita berbicara peradilan militer, di banyak negara sekarang peradilan militer itu sifatnya ad hoc, sementara. Karena apa? Mereka sadar bahwa tipologi tindak pidana militer sama tindak pidana umum itu berbeda. Mereka sudah nggak melihat lagi, kemudian sekarang forum pengadilan itu tidak melihat lagi domain atau seragamnya, tapi tindakannya dan konsekuensinya. Dan itu tercermin di pasal 70 KUHP soal pasal peradilan koneksitas. Yang mau saya bilang adalah kami bersepakat bahwa apabila kasus ini dilakukan prosesnya hanya di peradilan militer, maka lagi-lagi kita berjalan mundur menuju mungkin bahasanya involusi reformasi sektor keamanan, di mana upaya untuk membangun militer yang profesional, militer yang mengedepankan tugas pokok fungsinya sebagai alat pertahanan itu benar-benar sudah tidak punya lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ini kan bukan berarti kita bakal 100% percaya peradilan sipil akan membawakan keadilan yang 100% bagi korban. Nah, tetapi setidak-tidaknya kalau di peradilan militer ya sudah pasti nggak adil ya. Prosedurnya sudah salah. Ini kalau masuk sipil prosedurnya sudah benar. Tinggal apakah hakim betul-betul berpihak kepada keadilan. Jadi bagiku aneh juga kalau sederhananya kan kalau pakai bahasa iklan jeruk tidak mungkin makan jeruk kan. Jadi sederhananya begitu. Tapi kita tidak melihat ada relasi kesungguhan baik antara teman-teman di militer maupun teman-teman kepolisian pun yang menyerahkan kasus ini dan tentu saja pimpinan tertinggi presiden yang di dalam jiwanya masih ada jiwa korsa lah ya. Nah, tapi lepas dari itu semua ya, kita merasa ada sesuatu nilai yang hilang, yaitu nilai-nilai kemanusiaan kita. Kasus Andri, seorang aktivis kontras, gitu ya, yang dengan pekerjaan-pekerjaannya itu orang sudah pasti akan mengaitkan upaya
penyiraman ini dengan banyak orang atau kelompok institusi yang tidak nyaman, itu kemudian bisa dijadikan korban. Apalagi kemudian publik luas yang mungkin katakanlah tidak punya koneksi komunikasi dan gerak-gerak kolektif yang bisa menolong mereka. Nah, saya jujur saja, Dimas, tidak terlalu nyaman dengan sikap presiden yang seperti ya tidak ada rasa kecintaan kepada publiknya. Harusnya seorang presiden dengan kasus sebesar ini muncul ke depan publik, berpidato. Tidak harus 3 jam, 5 jam seperti biasa dia berpidato. Cukup 15 menit menyampaikan rasa bela sungkawanya. Cerita apakah ini akan diproses ke pengadilan militer atau sipil, mungkin waktu itu tidak terlalu diperlukan kita dengar dari presiden. Tapi rasa kepedulian. Dan sampai hari ini sudah 2 bulanan, 35 hari sudah. 1 bulan lebih 5 hari ya. Kita tidak mendengar satu pidato pun soal itu. Presiden masih sibuk pidato soal MBG, gentengisasi, BOP, ante-ante asing, dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah melihat berpidato langsung soal hal ini. Padahal dalam sistem presidensial ya, lumrahnya presiden respon peristiwa-peristiwa penting. Nah, bagi saya presiden kok tidak melihat ini menjadi peristiwa penting. Padahal ini sisi kemanusiaan yang luar biasa. Betul. Bahkan secara politis, kalau saya mau bergerak ke ruang politis, ini quote and quote kesempatan presiden menunjukkan dia masih punya kepedulian terhadap hak asasi manusia. Sesuatu yang dinilai banyak publik bukan bagian dari dia, gitu ya. Nah, bagaimana melihat ini teman-teman kontras masih merasakan ada harapan? Iya, saya mau cerita udah tadi pagi kami aksi simbolik ya di Kementerian Sekretariat Negara. Kami menyerahkan surat yang ditulis oleh Andri Yunus kemarin. Lagi-lagi Andri sudah menulis hampir 4 atau 5 surat selama dia dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan tadi dia dan tadi kita serahkan gitu ya, surat dia itu kembali menegaskan ada 3 hal yang dia tekankan dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Pertama adalah dia tidak punya kepercayaan apabila kasus ini hanya diadili atau pelaku-pelaku, baik itu pelaku yang dari militer maupun nanti apabila ada pengembangan kemudian ditemukan pelaku sipilnya gitu ya, itu hanya diadili pelaku militer. Dia mengharapkan peradilan sipil juga tetap diperjuangkan untuk kemudian dapat menyingkap dan juga membuka secara terang pengungkapan menyeluruh kasusnya, termasuk dalam membongkar motif sebenarnya, karena motif kemarin juga disampaikan kan dendam pribadi. Itu kan dendam pribadi tapi 4 orang. 4 orang gitu kan. Bahkan temuan kami kan di tim advokasi untuk demokrasi yang melakukan gerak-gerik mencurigakan sebelum malam naas itu, penyelaman air keras itu ada 16 orang. 16 orang dia kemudian kami pantau atau kami coba rekonstruksi dari pantauan CCTV yang ada di sekitar area YLGI, Jalan Diponegoro, Jalan Salemba 1 sampai Jalan Cikini, itu jumlahnya 16 orang. Artinya kami yakin betul bahwa tidak hanya 4 orang pelakunya. Dan kalau misalnya hanya dilokalisir menjadi semacam motivasi dendam pribadi atau dendam personal, ini sesuatu yang mengada-ngada. Dan ini sesuatu yang sifatnya juga kita bisa balik lagi ke kasusnya Bang Novel 2017, salah satu motif pelaku menyiram air keras Bang Novel juga katanya dendam pribadi. Ini kan kayak semacam mengulang lagi hal-hal yang sifatnya tragis menjadi hal-hal yang sifatnya template. Pelaku kekerasan punya template atau punya cara baku untuk merespon situasi publik yang padahal ini sangat penting. Jadi Andri menyampaikan poin soal supaya presiden bisa mendorong peradilannya tidak hanya di peradilan militer tapi juga peradilan sipil. Poin kedua yang disampaikan Andri adalah dia mahfum bahwa situasi kasus ini penuh sekali dengan hambatan politis dan hambatan legal formal. Untuk itu, dia kembali menegaskan permintaan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen. Dan yang terakhir, dia menagih komitmen presiden yang tadi udah bilang gitu ya. Ini teroris kan presiden. Iya, komitmen presiden untuk melindungi warga negaranya dan juga membuktikan keberpihakannya terhadap warga negara dan isu hak asasi manusia. Jadi surat itu tadi kami serahkan dalam aksi simbolik di Kementerian Sekretariat Negara dan juga ada surat-surat dari lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya, gitu ya.
Artinya apa udah gitu ya. Kami merasa bahwa dengan meskipun 2 tahun berjalannya pemerintahan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini penuh dengan harapan-harapan yang mungkin semu gitu ya, dalam terutama di isu asasi manusia, penegakan hukum gitu ya. Tapi lagi-lagi secara ketatanegaraan presiden lah yang memegang otoritas paling tinggi di Republik, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan mau nggak mau memang presiden dalam hal ini punya kewenangan untuk dapat melakukan satu hal yang mungkin menyejukkan situasi di ruang publik. Lagi-lagi yang penekanan hari ini bukan cuma kasus Andi Yunus. Kita nggak mau mengemis presiden harus merespon kasus Andi Yunus, tapi seenggaknya beliau juga menyampaikan atau beliau juga aware, sadar bahwa kasus-kasus militer di ruang publik dalam 3 bulan terakhir itu sangat luar biasa banyak. Dan mungkin dalam kesempatan dia merespon itu berpidato atau kemudian menggerakkan sense of humanity-nya atau rasa kemanusiaannya, dia bisa merespon situasi-situasi. Ada apa sebenarnya? Kenapa kemudian militer berbalik harusnya sebagai pelindung negara malah menjadi penyerang warga negara? Nah, ini hal yang menurut saya penting. Kenapa? Karena statement atau pernyataan dari presiden itu mengindikasikan kemauan politik tadi. Kalau misalnya presiden tidak tampil di publik, tidak tampil di ruang publik dengan satu kalimat yang menggugah situasi atau merespon situasi kemanusiaan hari ini, kita bisa baca bahwa ini tidak kemauan politik. Ya, sikap presiden kan agak bertolak belakang ya di beberapa peristiwa. Betul. Awalnya presiden menganggap ada gerakan anti asing yang itu jadi bagian dari gerakan masyarakat sipil, akademisi, intelektual. Bahkan di titik tertentu ingin menertibkan. Dan kita tahu itu presiden bahkan ya, setelah peristiwa Andi Yunus ya mengatakan sudah ada di kantongnya laporan intelijen dan pengamat dan berbagai pihak ini harus ditertibkan. Ya. Dan itu agak unik juga ya. Apakah Andi Yunus, teman-teman yang ada di nama itu bagian yang harus ditertibkan atau tidak? Nah, kita perlu lihat tuh isi kantong presiden ya untuk menjelaskan itu ya. Tapi yang kontradiktifnya adalah presiden ketika ditanya wartawan di sebuah forum dengan media dan para akademisi mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap Andi Yunus adalah tindakan teror. Teror tentu saja bisa kena undang-undang terorisme kan. Nah, dalam undang-undang terorisme tidak satu pun bicara pengadilan militer. Betul. Bicara semua pengadilan umum gitu ya, sipil gitu. Nah, itu kan kontradiktif. Nah, sekarang teman-teman tadi mengatakan tegas sekali bahwa kami tetap berharap kepada presiden. Karena secara konstitusional harapan itu kewenangan dari presiden. Walaupun presidennya mantan militer, Mensesneknya mantan militer, orang dekat presidennya juga militer di istana itu. Tapi itu keyakinan. Saya bahkan takjub dengan pilihan itu. Berarti teman-teman betul-betul taat kepada konstitusi. Ini pilihan konstitusi. Betul. Apapun persangkaan yang menghinggapi batin itu disingkirkan. Betul sekali. Betul. Dan Andri tahu sadar betul itu pilihan-pilihan dan harapan-harapan. Jadi ini semata-mata bicara perjuangan konstitusional, bukan apakah ini akan berhasil atau tidaknya. Ya menarik ya, tapi saya ingin bicara agak belok sedikit. Peristiwa ini melukai orang. Namanya orang baik ya, Andi Yunus, rekannya Dimas, dan matanya terdampak. Kemarin banyak isu soal itu. Ada yang menyampaikan waktu di awal-awal bahwa ini 40% rusaknya, dan ternyata jauh dari itu kan, lebih besar dari. Boleh teman-teman tahu perkembangannya dan apa harapan ini bagi publik bahwa Andri punya potensi menjadi lebih baik kondisi. Ya, dari awal diagnosa tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo adalah 40% kerusakan di bagian mata kanan, gitu ya, dan juga 20% luka bakar di bagian tubuh kanan. Nah, setelah melalui proses yang cukup panjang dalam konteks rekonstruksi, rehabilitasi, dan juga penyembuhan,
udah hampir lebih dari sebulan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Alhamdulillahnya udah bagian kulitnya yang luka bakar itu sudah maksimal gitu ya, udah hampir 100% lah, mungkin saya bisa katakan secara persentase sudah 100% ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan melakukan upaya pengerokan kulit keras yang terkena air keras atau asam sulfat gitu ya, yang kemudian dilakukan cangkok kulit untuk melakukan rekonstruksi kulitnya supaya kulitnya juga bisa kembali secara utuh lagi sebagaimana fungsi tubuhnya gitu ya. Dan itu juga sudah berhasil dilakukan gitu ya, dan prosesnya tinggal recovery saja. Nah, yang juga mengkhawatirkan dari awal itu adalah ketika Andri terkena air keras gitu ya, Andri cerita bahwa pelaku itu menyeramkan atau berusaha menyeramkan, punya intensi menyeramkan ke bagian muka, wajah. Jadi waktu itu yang kami khawatirkan adalah apakah air kerasnya itu terhirup masuk ke saluran pernafasan, atau bahkan paling parah juga terkena organ-organ lainnya di sekitar wajah gitu ya. Waktu itu tim dokter bilang bahwa tidak ditemukan air keras di organ dalamnya, artinya tidak ada air yang masuk melalui saluran pernafasan. Dan kami lega di situ. Tapi konsekuensinya kalau masuk pernafasan meninggal dunia karena sifat air keras atau asam sulfat ini kan korosif udah, dia merusak. Bayangkan saja dia itu kan sebenarnya zat kimia. Digunakan untuk barang-barang mati gitu ya, karet, lalu juga mungkin barang-barang terkakas apa segala macam gitu ya. Dan kalau itu kemudian mengenai tubuh makhluk hidup, udah bisa bayangkan betapa merusaknya zat itu. Dan itu apabila masuk ke organ dalam yang sangat rentan, dia akan mengakibatkan hal yang paling fatal, yaitu meninggal dunia. Tapi alhamdulillahnya tim dokter langsung sigap dan bilang bahwa di proses awal tidak ada air keras yang masuk ke organ dalamnya. Tapi tim dokter bilang bahwa sempat mengenai percikan air kerasnya mengenai bagian mata kanannya, sehingga menghasilkan kerusakan. Waktu itu diagnosanya 40% di area kornea matanya. Nah, perkembangannya udah gitu ya, sampai terakhir itu operasi kelima, tim dokter menyampaikan bahwa air keras yang masuk ke bagian mata itu ternyata punya perbedaan dengan air keras yang waktu itu disiramkan kepada Bang Novel, baik itu secara tipenya gitu ya, maupun sifatnya atau kepekatannya. Nah, tipenya sendiri kalau yang mengenai Bang Novel itu cairan basah namanya. Kalau yang kemudian kemarin diidentifikasi oleh tim dokter dan sedang kita mintakan hasil puslab Polri gitu ya, kami mendapatkan informasi bahwa itu adalah campuran asam sulfat dan juga zat lainnya, zat air keras lain. Jadi dia mix antara asam sulfat, kalau nggak salah persentasenya 23% gitu ya, kepekatannya dengan pH yang cukup tinggi, pH air yang cukup tinggi, dan itu yang kemudian penetratif di bagian matanya. Dan kemudian tim dokter menyampaikan bahwa air keras yang masih tersisa di kantung matanya itu kemudian merengsek masuk ke dinding bola matanya atau bagian pupil, sehingga bagian dinding bola matanya itu meleleh. Tapi tim dokter lalu mengupayakan semua hal yang paling maksimal dalam ilmu kedokteran mata gitu ya, untuk supaya tidak benar-benar mengalami cacat permanen, yaitu kebutaan total. Jadi seenggaknya hari ini tim dokter sudah melakukan segala macam tindakan upaya dan membendung supaya zat cairan air kerasnya itu tidak invasif lagi ke bagian mata dan tidak merusak amit-amit korneanya gitu ya. Dan kemarin tim dokter menyampaikan bahwa masih ada harapan, proses bola mata itu masih utuh, situasi matanya masih utuh, meskipun yang tidak bisa dihindarkan adalah penurunan fungsi penglihatannya. Itu sesuatu yang tidak bisa disembuhkan atau dikembalikan 100%. Paling mentok mungkin ada di angka, lagi-lagi kami coba berspekulasi gitu ya, sekitar mungkin 50% sampai 70%. Dan kemarin juga sudah ada sejumlah komunikasi juga dengan beberapa kawan-kawan, bahkan Bang Novel juga waktu itu menyampaikan bahwa penting juga membangun komunikasi dengan dokter mata di luar negeri gitu ya, dan kami sudah lakukan itu. Dan intinya kami selain memberikan apresiasi maksimal pada tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tapi kita juga mungkin ke depan juga akan mengupayakan hal yang paling baik untuk penglihatannya Andri. Itu juga penjelasan ini agak kontradiktif dengan cerita ini dendam pribadi. Itu dia udah. Ya, kalau dendam pribadi, satu ini terlalu kejam,
kalau ini bicara kepangkatan yang turun gara-gara peristiwa Fairman, ini bakal menurunkan pangkat lebih dari itu kan. Jadi agak susah dijelaskan itu. Tapi saya mau cerita satu hal atau bertanya satu hal. Ini gimana dengan dirimu dan keluarga, pacar? Apakah ada kekhawatiran lebih besar dari itu ke Dimas? Satu sisi kan bisa saja orang bertanya, Din ngapain kamu kerja begini gitu ya? Karena aktivis kan, bagi saya melihat dirimu dan keluargamu ini kan pilihan ya. Karena kalau soal ekonomi enggak lah rasanya. Karena jadi aneh kan, kamu punya banyak kesempatan untuk kabur dari perjuangan ini gitu ya, yang mengancam merusak tubuh dan segala macam ya kan. Jadi bisa, Dimas ngapain kamu di sini gitu ya? Kenapa kamu merasa perlu terus digerakin? Padahal ancamannya buruk sekali gitu ya. Kenapa deh? Alasannya sederhana sebenarnya. Saya pengen mengamalkan privilege atau keistimewaan yang saya dapatkan selama ini. Tidak banyak orang di Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Persentasenya masih rendah sekali kan. Pendidikan tinggi kita itu menghasilkan mahasiswa dengan tingkat probabilitas atau tingkat persentase yang masih sangat rendah dibanding negara-negara lain gitu ya. Dan saya termasuk yang beruntung mungkin di sini, dan teman-teman yang mungkin bekerja di sektor-sektor publik juga adalah saya rasa juga masih punya satu keyakinan, satu idealisme untuk bisa mengamalkan privilege atau keistimewaan itu. Apa keistimewaannya? Keistimewaan mengenyam pendidikan tinggi. Kami, seenggaknya saya gitu ya, di keluarga maupun saya dengan teman-teman lingkungan gitu ya, alhamdulillahnya masih punya ekosistem atau lingkungan yang mendukung dan juga tidak egois lah ya dalam mengelola keistimewaan ini gitu. Sehingga kerja-kerja publik ini adalah sesuatu yang menurut saya masih pada koridor untuk dapat mengamalkan apa yang saya dapatkan, keistimewaan yang saya dapatkan mengenyam pendidikan tinggi. Dan itu salah satu yang menjadi tekanan paling, bukan tekanan, tapi alasan paling utama kenapa saya memilih bekerja di sektor publik gitu ya. Saya sebenarnya kalau mau jujur udah tidak nyaman dipanggil aktivis, karena aktivis itu bukan atribusi sebenarnya. Aktivis itu adalah panggilan, rasa keberpihakan. Berarti lebih nggak nyaman kalau dipanggil social justice warrior. SJW itu lebih peyoratif udah, lebih konotatif gitu kan. Tapi intinya yang saya mau bilang, aktivis itu bukan atribusi, bukan satu bukan satu profesi. Karena semua warga negara yang punya keresahan, punya keberpihakan terhadap satu isu, itu bisa jadi aktivis gitu ya. Bahkan supir ojek online atau masyarakat miskin kota, buruh, itu juga mereka adalah aktivis karena mereka memperjuangkan sesuatu gitu kan. Nah, saya rasa aktivis ini jadi salah satu yang hari ini juga banyak salah kaprah juga, bahwa orang NGO serta-merta jadi aktivis, enggak juga gitu kan. Ya kami mungkin lebih tepat apabila disebut sebagai pekerja sektor publik mungkin ya. Karena tugas-tugas atau tanggung jawab kami atau kewajiban kami sebenarnya kan untuk membuat dinamika ruang publik ini bisa lebih berdaya, menjalankan politik kewargaan gitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai warga negara yang berdaya mampu menjadi active citizen untuk dapat melakukan pengelolaan, mengontrol jalannya pemerintahan yang suatu waktu dibutuhkan apabila jalannya pemerintahan ini menyimpang gitu. Nah, itu kan salah satu elemen dari pentingnya demokrasi. Menyelenggarakan demokrasi itu penting untuk mendidik warga negara menjadi active citizen atau warga negara yang berdaya. Dan saya rasa pilihan itu masih sedikit orang yang memikul atau mempunyai pandangan itu. Dan saya beruntung, saya berada dalam lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan teman sejawat, maupun lingkungan teman-teman senior-senior yang masih punya keresahan yang sama, punya idealisme yang sama. Kalau ditanya soal apakah takut, khawatir, tentu udah, kita manusiawi ya. Saya bohong kalau bilang bahwa saya nggak takut. Kami di Kontras. Padahal kita penakut semua. Ya? Kita penakut semua gitu ya. Kita nggak dapat tiket konser favorit aja kita takut kan udah ya. Tapi intinya yang saya mau bilang, ketakutan itu manusiawi.
Cuman derajatnya. Cak Munir tuh selalu berpesan dan kita jadikan quote di kantor gitu ya. Ketakutan tuh membunuh akal sehat, pasti. Orang yang takut tidak bisa berpikir rasional, tidak berpikir positif, tidak berpikir lebih progresif gitu ya. Sehingga kemudian rasa takut itu menghasilkan keputusan yang buruk untuk diri sendiri atau orang lain di sekitar kita. Dan itulah yang menjadi doktrin orang-orang kontra selama ini. Ketakutan mungkin adalah satu perasaan manusiawi kita, DNA kita masih punya rasa ketakutan gitu ya. Tapi rasa ketakutan masih bisa kita tekan apabila kita punya kesadaran penuh terhadap resiko dan juga keberpihakan penuh terhadap orang-orang yang mungkin lebih menderita daripada kita. Itu bisa mengalahkan rasa takut. Penjelasan Dimas ini sangat baik, menarik ya. Tapi sebenarnya di sisi tertentu sangat aneh dalam sosial politik ya. Kenapa? Karena orang-orang pintar, sekolah tinggi-tinggi memilih mengabdi di tengah masyarakat, tapi ada orang yang belum tentu tamat SMA jadi sesuatu yang sangat penting ya, dan malah setelah menjabat tidak betul-betul sungguh-sungguh mengabdi ke masyarakat. Iya. Problematika yang luar biasa. Dim, singkat, ya, apa harapanmu untuk Indonesia yang lebih baik ke depan di tengah situasi global politik yang rusak saat ini? Harapan saya masih sama, udah saya dan teman-teman di Kontras itu mencintai Republik ini. Jiwa patriotik itu bukan orang yang berbaju seragam militer saja gitu ya. Kita di warga negara juga mencintai betul Republik ini dengan segala macam kekurangan maupun kelebihannya gitu ya. Dan saya memimpikan supaya Indonesia ke depan bisa lebih membuat sejahtera masyarakatnya, lebih banyak memperhatikan aspek yang paling fundamental, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan publik yang lebih luas, pekerjaan, lapangan pekerjaan yang itu berkualitas gitu ya, dan tentu adalah memberikan ruang kepada orang-orang muda. Nah, mungkin ke depan itu adalah eranya generasi-generasi baru di Indonesia, dan harapan saya tentu pemerintah atau siapapun, mungkin kita juga gitu ya, orang-orang yang mungkin sekarang sudah masuk bukan generasi Z atau generasi Alpha gitu ya, mau menyemai jalan untuk generasi baru ini kedepannya mengambil tampuk kepemimpinan di Republik, dan juga tidak hanya mewarisi kekacauan saja atau mewarisi kerugian negara saja, tapi juga mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya supaya mereka bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita. Terima kasih, Jim. Sama-sama, udah. Sangat baik penjelasannya dan mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Presiden dan Letkol TNI. Amin. Semoga bermanfaat obrolan kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.